Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suyudi Said Fadil dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan presentasi sejarah tentang KTN, Komisi Tiga Negara, dan Perjanjian Reville. Berikut merupakan media saya. Yang pertama yaitu Komisi Tiga Negara. Pada tanggal 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk suatu komisi untuk menengahi antara Indonesia dan Belanda. Nama komisi ini adalah Committee of Good Office for Indonesia atau Jasa Baik untuk Indonesia. Namun ini lebih dikenal dengan KTN, Komisi Tiga Negara, karena beranggota tiga negara, yaitu Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak yang netral. Kemudian perwakilan negara tersebut yaitu Australia, Richard C. Kirby, kemudian Belgia itu Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat Dr. Frank Graham. KTN diperkuat oleh pihak militer dari Amerika Serikat, sedangkan Prancis bertindak sebagai peninjau. Pada pertemuan 20 Oktober 1947, KTN bertugas untuk menengahi sengketa antara Belanda dan Indonesia. Dalam hal ini, KTN berhak mengambil inisiatif dalam bidang militer, sedangkan untuk di bidang politik, KTN hanya memberikan saran-saran. Setelah itu, pada tanggal 27 Oktober 1947, para anggota KTN tiba di Indonesia dan siap untuk bekerja. 3. Perjanjian Reville. Sesampainya di Jakarta, para anggota KTN ini kontak dengan para petinggi Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Atas usul KTN, maka terjadilah perjanjian. Perjanjian ini berlokasi di tempat yang netral di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Reville, sehingga perjanjian ini disebut dengan Reville. Dalam perjanjian ini, pada tanggal 8 Desember 1947, ini dihadiri dalam perundingan tersebut adalah Dr. Frank B. dan Graham, kemudian Paul Devan sebagai anggota KTN, kemudian delegasi Indonesia yang diwakili oleh Amir Saifuddin sebagai ketua dan anggotanya, kemudian yang dari delegasi Belanda ini diwakili oleh R. Abdul Qadir Wadjo Joyomojo dan anggota-anggotanya. Meskipun perjanjian ini lancar, namun hasil perjanjian ini berisi sebuah, yaitu pertama, pihak Indonesia setuju dibentuknya negara serikat. Yang kedua, Belanda bebas mendirikan negara federal dan di wilayah yang didudukinya. Kemudian yang ketiga, pemerintah menarik dan mengosongkan pasukan di wilayah yang berada di garis Van Mook. Dari hasil ini mengundang reaksi keras bagi para politikus, TNI, kemudian para rakyat, karena sangat mengecewakan. Ini dianggap sebagai perjuangan yang gagal. Karena mengapa wilayah Indonesia semakin sempit akibat ini. Serta salah satu pahlawan Indonesia mengutip bahwa daun Indonesia sebesar daun kelor. Ini diucapkan Legend Sudirman. Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia, baik secara ekonomi maupun militer, dan politik. Dari segi ekonomi, perjanjian ini membuat semua kota besar termasuk pusat-pusat produksi dan perdagangan utama di Indonesia berada di wilayah yang diduduki oleh Belanda, sehingga Indonesia terblokade dan terkepung atas pihak Belanda. Sementara itu bagi TNI, hasil perundingan ini telah sangat mengecewakan karena mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan daerah-daerah gerilya yang telah dipertahankan sejak lama dan direbut sangat sulit dan didirikan sangat susah payah. Seperti divisi Siliwangi yang ke Surakarta dan Yogyakarta. Pada tanggal 17 Januari 1948
Pada tanggal 22 Februari 1948, kurang lebih 29.000 prajurit Siliwangi meninggalkan kem-kem gerilya di Jawa Barat, sehingga ini sangat mengecewakan. Untuk perjalanan pulang prajurit ini dibagi dua rute, yaitu rute darat dengan menaiki kereta api dan rute laut dengan melewati kapal laut. Sebagai bentuk protes dan kekerasan terhadap pemerintah, partai-partai besar seperti Masyumi dan PNI menyatakan sangat partai-partai besar tersebut menyatakan sangat tidak percaya dengan kabinet 2 yang dipimpin oleh Sarifuddin, sehingga kabinet ini pun jatuh. Perdana Menteri Amir Sarifuddin akhirnya menyerahkan kekuasaannya kembali kepada Soekarno pada tanggal 23 Januari 1948. Sementara itu, Belanda makin gencar membuat negara-negara boneka yang di bagian yang didudukinya, seperti negara Pasundan, negara Madura, negara Jawa Timur. Kemudian para petinggi tersebut dikumpulkan dalam organisasi yang diberi nama Bienkemos for the Federal Overlake atau BPO. Kemudian sekian itu saja yang saya sampaikan. Kemudian akan disambung oleh teman saya